Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Persakti Hasugian dengan NIM 0104221447 Prodi MDE semester 5 Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Amuin LCMA. Saya akan menyampaikan tentang materi hadis kami, yakni masuk pembahasan. Materinya ada 4, yakni hadis tentang takwa, hadis tentang pergaulan yang baik, hadis tentang berkata baik atau diam, hadis tentang POAC, hadis tentang keutamaan malu, hadis tentang larangan berbuat zolim. Nah, saya akan menyampaikan beberapa materi ini. Masuk kita ke bagian pertama, hadis tentang takwa. Dari Abu Zarzunu bin Sunada dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu dan Rasulullah SAW, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di masa jika merada, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Pelajarannya yang pertama, takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal soleh. Bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung karena kebaikan akan menghapus keburukan. Bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak mulia, menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan dan ketenangan. Pergaulan yang baik. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, performaan teman yang solih dengan teman yang buruk bagikan penjual minyak yang wangi dengan pandai besi. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu atau kamu beri darinya, atau kamu akan mendapatkan bawangnya, sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu. Teorinya, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dalam memilih pergaulan harus bisa membedakan mana yang akan membawa kita ke jalan yang lebih baik lagi atau jalan yang membawa kita ke langkah yang salah. Bergaul dan berteman merupakan kebutuhan setiap orang. Dengan demikian, satu sama lain antara manusia dapat saling belajar dalam berbagai hal. Namun demikian, dalam Islam pergaulan harus dibatasi. Kedua, hadis tentang berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nilai penting dari pesan hadis ini tampak dengan keterkaitannya dengan aspek iman yang disebut di pendahuluan. Lisan merupakan bagian vital yang jika disalahgunakan efeknya bisa lebih mengerikan. Hadis selanjutnya, Allah menuliskan kebaikan dan kejelekan yang dilakukan hamba yang barang siapa yang berencana melakukan kebaikan tetapi tidak melaksanakannya, maka tetap ditulis sebagai satu amal yang baik sempurna baginya oleh Allah. Tetapi barang siapa yang berencana melakukan kebaikan dan betul-betul laksanakan, maka Allah akan tulis 10 kebaikan. Hadis selanjutnya, Rasulullah bersabda, seseorang tidak diutus sebagai khalifah kecuali memiliki dua niat, yaitu memerintahkan dan mendorong pada kebaikan dan memerintahkan dan mendorong pada kejelekan. Orang yang menjaga atau dari kejelekan adalah yang dijaga Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang selanjutnya, Jarir bin Abdullah berkata, aku bayat kepada Rasulullah untuk menegakkan salah, mengeluarkan zakat dan saling menasihati sesama saudara sama muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian teori. Bahwa dalam membuat perencanaan yang baik, maka kita akan melakukan suatu amal baik. Tetapi ketika kita melakukan perencanaan tentang kejelekan dan kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan amal yang jelek. Jadi sangat diperlukan dalam membuat perencanaan yang baik. Seorang muslim harus mampu menegakkan fungsi sebagai khalifah dan semangat kerja sama antar manusia. Hadis yang keempat tentang keutamaan malu. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansyari al-Badriyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan Nabi-Nabi terdahulu adalah jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang kau suka. Pelajarannya, malu merupakan tema yang telah disepakati oleh para nabi dan tidak terhapus ajarannya. Jika seorang telah meninggalkan rasa malu, maka jangan harap ada kebaikan darinya sedikit pun. Malu merupakan landasan akhlak mulia dan selalu bermuara kepada kebaikan. Rasa malu merupakan perilaku dan dapat dibentuk. Tidak ada rasa malu dalam mengajarkan hukum agama. Hadis tentang larangan berbuat zalim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah tentang apa yang Rasulullah riwayatkan dari Allah, bahwasanya Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku mengharamkan kezaliman di antara kalian semua, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk berbuat zalim, karena berbuat zalim itu diharamkan oleh Allah. Berbuat zalim juga perbuatan buruk yang bisa merusak diri seseorang, terutama dalam mempersekutukan Allah. Jadi kita harus bisa menghindari sifat zalim agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Baiklah, cukup sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi-materi yang masih kurang bisa dibaca lebih detail lagi untuk kawan-kawan sekalian. Baiklah, saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.